Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas mengenai sistem otot pada Pisces, amfibi dan reptil. selamat menyaksikan. Jadi, kelompok kami akan membahas materi mengenai otot. Otot merupakan jaringan khusus pada hewan yang berfungsi melakukan kontraksi untuk memberikan kekuatan pada seluruh bagian tubuh hewan. Dengan kemampuan otot dalam berkontraksi, ia mengemban 3 fungsi utama, yaitu melaksanakan gerak, memelihara postur, dan memproduksi panas. Pada materi ini, kami akan membahas secara khusus mengenai sistem otot pada Pisces, amfibi, dan reptil yang akan dijelaskan secara rinci oleh rekan kelompok kami. Ikan atau Pisces termasuk golongan hewan bertulang belakang yang tertua dan pertama yang pernah muncul di bumi. Ikan tertua tersebut ditemukan dalam bentuk fosil dari Ordovicium yang diperkirakan hidup 5.000 juta tahun yang lalu. Contohnya ikan purba Ostracodermi yang dicirikan dengan tidak memiliki rahang. Satu-satunya ikan yang tidak memiliki rahang atau disebut agnatha yang sekarang masih hidup adalah lamprey dan ikan hak atau biasa disebut hagfish. Hewan-hewan ini masih merupakan ikan primitif yang dicirikan dengan tubuh yang tidak memiliki rahang dan tidak memiliki sirip berpasangan. Notochord dipertahankan selama hidupnya dan tidak pernah diganti secara sempurna dengan kerangka yang terdiri atas rawan pada tubuhnya. Tidak terdapat sisik. Berbeda secara mendasar dengan nenek moyang agnatha. Kelompok ikan primitif yang lain yaitu Placodermi mempunyai rahang dan sirip yang berpasangan yang membantu dalam memangsa hewan yang lebih kecil secara aktif dan membantu lokomosi dengan menstabilkan ikan tersebut di dalam air. Sistem otot pada Pisces terbagi menjadi 2 berdasarkan jenis dan juga berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan jenisnya, sistem otot pada ikan ini terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot bergaris, dan juga otot jantung. Nah, berdasarkan letaknya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama otot voluntary, di mana kerjanya itu dipengaruhi oleh rangsangan otak. Yang kedua ada involuntary, di mana kerjanya itu tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak. Nah, saya akan menjelaskan jenis otot pada ikan. Yang pertama itu otot polos atau urat daging licin. Nah, serabut otot polos ini lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Nah, serabut ini tumbuh dari mesenkim embrio. Nah, secara primer berasal dari mesoderm dengan disertai sel-sel jaringan ikat, kemudian berkembang menjadi otot polos. Nah, kerja otot polos ini disebut sebagai involuntary karena kerjanya itu tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak. Serabut otot ini pada umumnya tersusun dalam ikatan, tetapi banyak pula yang tersebar. Nah, otot polos ini terdapat pada yang pertama, otot polos yang terdapat pada dinding saluran pencernaan, baik yang melingkar maupun yang memanjang. Otot ini digunakan untuk menggerakkan makanan sebagai gerakan peristaltik. Yang lainnya ditemukan pada saluran kelenjar pencernaan, kantung urin, trakea, dan bronki. Yang kedua, ada otot polos yang terdapat pada saluran peredaran darah, yaitu urat daging yang melingkar berguna untuk mengatur tekanan darah. Yang ketiga, otot polos yang terdapat pada mata yang digunakan dalam mengatur akomodasi dengan menggerakkan lensa mata dan mengatur intensitas cahaya. Yang keempat, ada otot polos yang terdapat pada saluran ekskresi dan reproduksi yang digunakan dalam menggerakkan produk yang ada di dalamnya. Yang kedua ada otot jantung atau urat daging jantung. Nah, jaringan otot jantung ini memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lainnya. Otot jantung ini berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja sampai individu tersebut mati. Kerja otot jantung ini sifatnya involuntary karena bekerja di luar rangsangan otak. Secara embriologi, otot jantung ini merupakan tipe istimewa dari otot polos, di mana sel-selnya itu menjadi bersatu seperti sinsitium.
Nah, yang ketiga ada otot bergaris atau urat daging bergaris. Kenapa disebut otot bergaris? Karena serabutnya itu memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti yang tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Nah, otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau juga kulit, dan disebut juga otot voluntary karena kerjanya itu dipengaruhi oleh rangsangan otak. Nah, kumpulan otot ini biasanya diberi nama sesuai dengan pergerakannya atau juga biasa sesuai dengan organ tempat otot itu melekat, seperti otot penegak sirip punggung dan juga otot penarik sirip dada. Nah, bagian-bagian besar otot bergaris pada tubuh ikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, otot okulomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Yang kedua, otot hypobranchial terdapat pada rahang dan lengkung insang ini berfungsi sebagai pengembang. Yang ketiga, otot branchiomerik yang terdapat pada muka yang berfungsi sebagai pengkerut. Nah, otot yang bekerja terhadap rawan insang ini pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdapat dari otot-otot konstriktor, levator dan juga interqualia. Yang keempat, otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Oke, kita lanjut pada sistem otot yang kedua, yaitu sistem amfibi. Sistem otot, sebelum kita lanjut pada sistem otot pada amfibi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu amfibi. Amfibi berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti dua, kemudian bios yang berarti hidup. Maka amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di laut. Kemudian kita lanjut pada sistem ototnya. Sistem otot pada amfibi terbentuk dari serabut-serabut yang berbentuk gelendong. Bagian ini merupakan entrio dan origo. Entrio ini merupakan bagian yang melekat jauh dari linea mediana. Nah, linea mediana ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu linea mediana interior yang merupakan garis perpotongan antara garis median dengan permukaan belakang tubuh. Kemudian yang kedua, linea mediana posterior yang merupakan garis hayal perpotongan garis media dengan belakang tubuh. Kemudian kita lanjut pada origo. Origo ini kebalikan dari interior tadi. Kalau interior tadi itu merupakan bagian yang melekat jauh, maka origo ini merupakan bagian ujung yang melekat dekat dengan linea mediana. Kemudian pada beberapa katak itu biasa disebut sebagai tendon. Kita lanjut pada sistem otot katak yang dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifatnya, yaitu pertama otot polos yang bersifat tidak sadar, kemudian otot lurik yang bersifat sadar, kemudian otot jantung yang bersifat tidak sadar. Kemudian untuk berdasarkan fungsinya, untuk berdasarkan letaknya, maka sistem otot pada katak itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu dorsal. Dorsal ini merupakan bagian otot katak yang terletak pada bagian punggung katak yang berfungsi untuk memudahkan pergerakan kepalanya. Kemudian yang kedua yaitu otot ventral. Otot ventral ini berfungsi sebagai pernapasan yang terletak di bawah perutnya, dan apabila katak melakukan pernapasan, maka bagian otot ventral ini akan melakukan kontraksi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai reptil, di mana reptil ini ialah binatang melata atau dalam bahasa Latin disebut dengan reptans, yang artinya menata atau merayap. Mereka adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda atau biasa disebut dengan hewan dengan 4 tungkai, dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Dan sekarang ini mereka sering menghidupi setiap benua kecuali ada di benua Antartika. Sebelum lanjut di reptil, di mana reptil ini memiliki ciri khas utama adalah tubuh mereka yang dilapisi oleh sisik. Sisik ini memberikan perlindungan dan memungkinkan mereka untuk mengurangi kehilangan air. Beberapa jenis reptil juga memiliki ciri-ciri tambahan seperti cakar dan tanduk. Reptil adalah hewan yang bertelur, yang berarti mereka meletakkan telur
Telur reptil tersebut dilapisi oleh cangkang yang keras, yang tadi saya sudah jelaskan, berbeda dengan hewan mamalia yang umumnya yang melahirkan anak. Setelah menetas, anak reptil muncul dari telur dalam bentuk miniatur dari orang tuanya. Secara fisiologi, reptil atau hewan ektothermik atau disebut juga dengan poikilotermik, yang berarti mereka tidak dapat menghasilkan panas tubuh internal secara mandiri. Sebaliknya, mereka mengandalkan sumber panas eksternal seperti matahari untuk mengatur suhu tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk beraktivitas dalam berbagai kondisi lingkungan. Reptil memiliki adaptasi khusus untuk hidup di berbagai habitat, termasuk darat, air, dan udara. Contohnya, seperti kura-kura. Mereka beradaptasi untuk hidup di air dan daratan, sedangkan ular beradaptasi untuk hidup di darat. Contoh dari kelompok reptil ialah kadal yang memiliki berbagai spesies dan tersebar di seluruh dunia. Kadal memiliki berbagai kebiasaan, yaitu termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Selain itu, reptil memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka seringkali berperan sebagai predator dalam rantai makanan dan membantu mengendalikan populasi hewan lain. Beberapa spesies reptil juga memiliki ekonomi dan budaya seperti kulit ular yang digunakan untuk membuat barang-barang berharga. Kesimpulannya yang saya jelaskan tadi ialah reptil adalah kelompok hewan beragam ciri-ciri adaptasi yang memungkinkan mereka untuk hidup di berbagai habitat di seluruh dunia. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem dan merupakan bagian penting dari keanekaragaman hayati bumi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot pada reptil. Reptil memiliki sistem otot yang lebih kompleks dibandingkan amfibi karena otot daging harus mendukung tubuh dan untuk bergerak di daratan dan gerakan tersebut harus cepat. Nah, pada otot reptil memiliki fungsi utama untuk gerakan lateral tubuh dan menggerakkan ruas-ruas tulang belakang, di mana otot reptil terbagi atas dua, spinalis yaitu terletak di bagian dalam dan berfungsi untuk melakukan aktivitas pergerakan dan memudahkan untuk bergerak. Yang kedua adalah otot semispinalis lateral, itu adalah otot yang agak memanjang pada posisi tulang belakang atau sejajar dengan tengkorak, berfungsi untuk menopang berat badan karena reptil lebih berat dari amfibi yang dimana berat di dalam air itu lebih ringan dari berat yang ada di daratan. Sekian dari materi saya. Adapun kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu otot merupakan jaringan khusus pada hewan yang berfungsi melakukan kontraksi untuk memberikan kekuatan pada seluruh bagian tubuh hewan. Pada sistem otot Pisces terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenisnya, ada otot polos, otot bergaris melintang, dan otot jantung, serta berdasarkan cara kerjanya terbagi menjadi otot voluntari dan otot involuntari. Pada sistem otot amfibi terbagi berdasarkan letaknya, di mana ada dorsal dan ventral. Berdasarkan sifatnya, otot polos, lurik, dan jantung. Pada sistem otot reptil terbagi menjadi spinalis, semispinalis, dan lateral.